setiap fase dan musim itu yang berganti, Tuhan kita tetap sama. Itu yang menjadi keyakinan dalam kehidupan saudara dan saya, yang harus kita pegang, saudara. Kita berharap hujan mulai turun. Untuk daerah Cice, ternyata hujannya masih malu-malu, saudara. Hanya bersin-bersin aja dari surga, dari langit gitu, jadi gerimisnya baru sedikit. Tapi di beberapa tempat bahkan sudah ada yang sempat longsor, ada satu bagian di Gianyar, saudara. Nah, saudara, kita bersyukur memasuki bulan November ini, di tengah apapun yang saudara mungkin sedang hadapi, situasi saudara hadapi, kondisi saudara hari ini, kita bersama akan belajar firman Tuhan yang saya beri tema karunia. Itu bicara tentang keampunan, kedekatan, dan kemenangan. Saudara, ada satu survei yang dilakukan oleh sebuah lembaga namanya The Messenger di Amerika Serikat. Berapa tahun yang lalu mereka melakukan survei untuk menanyakan bagi orang Amerika apa pemahaman mereka ketika bicara tentang grace, ketika bicara tentang kasih karunia. Saudara, yang menarik, saudara, dalam survei yang dilakukan itu, sebagian besar itu bicara tentang keselamatan. Tentu tidak salah, saudara. Tetapi sangat kecil persentasenya, hanya kurang lebih 2% yang berbicara hal-hal di luar itu, saudara. Saudara, kenapa survei ini penting, saudara? Karena ingin dilihat bagaimana orang Kristen memahami kasih karunia itu. Apakah mereka memahami dalam konteks yang luas, atau dia tidak sungguh-sungguh mengerti kasih karunia itu dalam konteks yang luas, saudara. Nah, saudara, survei itu menunjukkan bahwa kita sebagai orang Kristen, kita perlu untuk melihat kasih karunia itu dalam konteks yang lebih luas, saudara. Tentu tidak salah, saudara, ketika kasih karunia itu kita yakini sebagai keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi kasih karunia bicara keselamatan itu mempunyai beragam bentuknya juga, yang membuat kasih karunia itu menjadi sesuatu yang luar biasa sebenarnya untuk kita hayati dalam hidup kita, saudara. Nah, itulah yang sedang disampaikan oleh Rasul Yohanes ketika kurang lebih pada waktu itu menurut catatan sejarah usianya sekitar 100 tahun ketika menuliskan surat ini. Dalam kondisinya usia 100 tahun itu yang tidak lagi muda, yang sudah cukup tua, bahkan sudah uzur itu, Rasul Yohanes mengingatkan kepada jemaat di sekitar Asia Kecil pada waktu itu tentang poin penting yang harus mereka pahami ketika bicara tentang kasih karunia, saudara. Nah, kalau kita baca, saudara, kalau kita baca bacaan kita tadi, seakan-akan kita menemukan bahwa Rasul Yohanes sedang memberikan nasihat kepada kategori usia, pada anak-anak, kepada bapak-bapak, kepada anak muda. Tapi apakah itu maksudnya sepenuhnya? Apakah pesan kepada anak-anak itu khusus pada anak-anak? Apakah bapak-bapak itu khusus maksudnya kepada bapak-bapak? Apakah anak muda kepada anak muda? Apakah itu maksudnya secara harafiah? Kalau kita melihat secara harafiah, maka kita bisa bertanya begini yang pertama, lalu untuk ibu-ibunya mana? Untuk ibu-ibu yang mungkin punya kepercayaan diri yang baik, oh berarti di zaman itu ibu-ibunya sudah baik gitu. Sehingga nasihatnya itu khusus pada siapa? Anak-anak, bapak-bapak, dan anak muda. Jadi ibunya baik-baik semua gitu. Tentu, saudara, Rasul Paulus bukan sedang menasihati sesuai dengan kategori, tidak, saudara. Tapi dia menggunakan sebuah istilah yang dipahami oleh orang pada waktu itu. Nah, bagaimana kita memahaminya? Begini, saudara, kita memahaminya. Anak-anak itu merupakan sebuah panggilan yang umum Rasul Yohanes gunakan untuk menggambarkan siapa? Orang Kristen pada umumnya. Karena dia di usia 100 tahun kurang lebih, maka ketika dia berbicara kepada umat, ketika berbicara pada orang Kristen pada waktu itu, dia menganggap orang Kristen itu sebagai anak-anaknya. Saudara bisa melihat ada banyak bukti di Alkitab yang sudah saya tuliskan di situ, yang menunjukkan bahwa ketika Rasul Yohanes berbicara tentang anak-anak dalam khusus satu surat, dalam surat Yohanes itu, dia bukan menunjuk kepada kategori anak-anak, tapi kepada seluruh umat Tuhan. Kenapa ini penting kita pahami? Supaya kita mengerti konteksnya, saudara. Karena kalau kita hanya bicara tadi hanya kategorisasi, maka kalau kita lihat dari anak-anak disebutkan bapak-bapak dan anak muda, harusnya semua itu kita alami, saudara. Bukannya anak-anak aja yang mengalami, bapak-bapak mengalami, bukannya anak muda, tetapi semua kita mengalami itu.
Oleh karena itulah saudara, kita pertama harus paham, ketika Rasul Yohanes menyampaikan anak-anak, makanya anak-anak diulang 2 kali saudara. Di ayat yang ke-12 bacaan kita tadi, anak-anak, lalu diulang ayat berapa? Ayat ke-14 juga diulang kembali, untuk menegaskan ada panggilan kepada umat yang disebut sebagai seperti anak-anaknya, tanda kutip. Nah, lalu bagaimana kita memahami yang berikutnya saudara? Ketika bicara bapak-bapak dan anak muda, jadi Rasul Yohanes sedang ingin menunjukkan begini saudara, bahwa semua orang Kristen itu bagaikan dia ada seperti anak-anak, karena mereka semua bisa menerima dan mengalami pengampunan Yesus Kristus. Karena ingat, pengampunan itu bukan hanya bagi anak-anak, tetapi juga bagi kita semua. Semua orang Kristen itu bagaikan bapa, seorang yang dewasa dan bertanggung jawab, yang dapat berpikir dan belajar semakin dalam mengenai pengetahuan tentang Yesus Kristus. Jadi diajak untuk bertumbuh dewasa seperti bapak-bapak. Orang Kristen juga seperti anak muda, dengan kekuatan yang besar mereka berjuang dan memenangkan pertempuran melawan si penggoda. Jadi 3 hal ini akan kita lihat saudara, ketika Rasul Yohanes menyampaikan tentang bagaimana kasih karunia dipahami, memberikan gambaran dengan istilah-istilah yang digunakan ini, yang pada waktu itu tidak sulit dipahami oleh umat Tuhan di zaman itu. Nah, tapi bagi kita hari ini, mungkin kita menganggapnya hanya bicara kategorisasi. Tapi sekali lagi bukan itu, karena kalau itu ada banyak sekali hal yang membingungkan kita nanti. Tapi ini bicara tentang semua orang Kristen, termasuk saudara dan saya. Kita mulai yang pertama saudara, ketika Rasul Yohanes mengingatkan tentang keampunan saudara. Melalui Yesus Kristus, berita tentang pengampunan itu dinyatakan bagi kita semua manusia. Itu kita bisa baca di Kisah Para Rasul 13 ayat 38. Ketika bicara diampuni, berarti kita bicara berdamai dengan Tuhan. Saudara, mari kita coba renungkan sejenak. Ketika kita mendengar kata kamu diampuni oleh Tuhan, sekali lagi saudara, kamu diampuni oleh Tuhan. Saudara bayangkan orang yang menunggu hukuman mati, dia akan sangat berharap menerima berita pengampunan bagi dirinya. Kita tahu hukum di Indonesia, setelah semua proses hukum dijalani, mulai dari tingkat pengadilan negeri, tinggi, kasasi, bahkan PK, ada satu bagian yang bisa dilakukan untuk terbebas dari hukuman, termasuk hukuman mati, yaitu memohon pengampunan kepada presiden, meminta amnesti. Jadi terserah presiden. Kalau presiden memberikan pengampunan, maka orang itu bisa bebas, atau hukumannya berkurang dan sebagainya. Kalau saudara pernah berbincang dengan orang-orang yang terkena kasus hukum saudara, yang dia berpikir bagaimana hukuman yang akan saya jalani, apalagi mereka yang menantikan eksekusi mati saudara, maka mereka akan sangat menghargai ketika berita tentang pengampunan itu mereka terima. Saudara, saya khawatir, dan saya berharap ini kekhawatiran yang tidak kita alami. Kita orang Kristen yang sudah bertahun-tahun ini merasa berita pengampunan jadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Saudara bayangkan, kita ini harusnya sudah dihukum mati saudara. Sekali lagi, kita ini harusnya sudah dihukum mati oleh karena dosa kita. Kalau kita mengikuti pola perjanjian lama, khususnya dalam hukum Yahudi yang ketat, jika matamu menyesatkan kamu, cungkillah katanya. Jika tanganmu menyesatkan kamu, potong. Saya bahkan pernah berulang-ulang di depan saudara, dan banyak orang saya katakan, kalau hukum itu yang terjadi, maka saya yakin mungkin bagian tubuh mana yang bertahan hari ini, saya nggak tahu. Mungkin hanya rambut saya aja. Saudara, kita harusnya orang yang menerima kutuk, saudara. Sekali lagi, kita harusnya menerima kutuk, bahkan turun-temurun kutuk itu harus kita alami. Tetapi karena Kristus Tuhan kita, disampaikan berita pengampunan, Tuhan berdamai dengan kita. Kita harusnya berhadapan, bermusuhan dengan Tuhan. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia turun ke dunia untuk menyatakan dia mau berdamai dengan kita. Saudara bayangkan,
Dia harusnya bisa berkata, oke, kamu mau berhadapan dengan aku, oke, biar kamu tahu ya, bahwa kamu tuh manusia yang lemah, supaya kamu tidak sok-sokan habisin hidupmu. Tuhan kita bukan arogan seperti itu, saudara. Tapi kelembutan kasihnya itulah yang ingin dia mengatakan bahwa aku mau mengampuni engkau dan saya. Mungkin orang sekitar kita sulit mengampuni kita, bahkan kita sulit mengampuni orang lain. Saya selalu katakan, jangan gunakan ukuran kita untuk mengukur Tuhan kita, saudara. Tapi gunakan ukuran Alkitab untuk mengukur Tuhan kita yang kita sembah. Kenapa Rasul Yohanes perlu menyatakan ini? Sesuatu yang rasanya biasa kita dengar, supaya umat Tuhan sadar betul bahwa harusnya dia menerima hukuman yang berat dari Tuhan, tapi berita pengampunan diberitakan bagi dia. Saudara-saudara harus betul-betul menghayati pengampunan itu kan dibicara saudara diampuni dosanya. Ada banyak efeknya, saudara, ketika dosamu dan saya diampuni. Ini bukannya bicara sebuah kalimat yang saudara terima, oke, sudah saya diampuni, lalu apa yang terjadi dampaknya bagi saya? Saudara, berita pengampunan itu mempunyai dampak yang besar dalam hidup kita, saudara. Dan itu harusnya kita alami. Bukan hanya kita menerima berita itu, tapi kita mengalami kuasa berita pengampunan itu. Lalu bagaimana bentuknya, Pak? Ketika saudara menerima berita pengampunan itu, maka saudara bisa melihat diri saudara lebih positif. Engkau ketika melihat dirimu, engkau menghargai dirimu sebagai ciptaan Tuhan yang dianugerahi pengampunan. Maka apapun yang kau lihat sebagai kekurangan dalam dirimu, engkau akan bisa tetap mengatakan Tuhan. Bahkan engkau mengatakan juga bagi dirimu, engkau orang yang berharga di mata Tuhan. Bahkan mungkin ketika orang tidak memberikan penghargaan bagi dirimu, ketika orang tidak menghormati yang engkau anggap harusnya engkau dihormati dalam hal tertentu, engkau tidak akan menjadi jatuh, apalagi engkau menjadi hancur. Karena engkau tahu pengampunan Tuhan sudah diberikan menjadi tanda betapa berharganya hidupmu di matanya. Sekali lagi saudara, orang mungkin gak bisa menghargai kita selalu. Bahkan orang yang terdekat kita, orang tidak selalu bisa menghormati kita sebagai seorang manusia seutuhnya, di tengah segala kelebihan dan juga kekurangan kita. Tetapi ketika engkau memandang kepada Tuhan yang berkata, aku mengampuni engkau, maka kita bisa melihat betapa berharganya kita di matanya. Maka engkau akan punya kepercayaan diri untuk menjalani hidup ini dengan pengharapan yang besar. Bukan lagi kita berpikir, aduh kayaknya aku gak punya apa-apa deh, aku gak bisa apa-apa. Tapi kita berkata, aku punya Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan Yesus yang sudah menganugerahkan hidup ini. Dia telah mengampuni hidupku. Saudara, kita tahu bahwa di dalam Tuhan Yesus, pengampunannya itu telah membawa kita dari lubang kubur, kebinasaan, kehancuran kepada kehidupan sejati. Saya mengajak melihat introitus kita, saudara. Ini kalimat yang menarik karena agak kurang nyambung secara logika umumnya, saudara. Introitus kita berkata apa, saudara? Padamu ada pengampunan supaya ditakuti semua orang, supaya ditakuti oleh manusia atau orang. Apa yang saya bilang logika gak nyambung? Seandainya kalimatnya saya rubah begini, padamu ada penghukuman supaya kamu ditakuti semua orang. Mana yang lebih nyambung? Logika manusia yang kedua lebih nyambung. Kalau mau buat ditakuti, maka Tuhan harus sosok yang suka melakukan penghukuman, supaya saudara takut sama Tuhan, supaya saya takut sama Tuhan. Tuhan harus jadi sosok yang oke, kamu salah tak hukum habis-habisan, kamu salah tak hukum habis-habisan, nggak mau tahu apapun, pokoknya tak hukum kamu. Harusnya gitu, baru kita takut sama Tuhan. Tapi kenapa pemazmur mengatakan karena ada pengampunan supaya orang takut akan engkau?
Harusnya Tuhan sosok yang tegas, yang galak, bukan sosok yang kayak lembek gitu. Mana takut? Tapi saudara renungkan baik-baik. Kenapa pemazmur sampai mengungkapkan padamu ada pengampunan Tuhan? Supaya orang takut sama engkau. Saudara renungkan baik-baik ini. Kenapa pengampunan membawa rasa takut kita akan Tuhan? Bukan penghukumannya. Saya pernah mengatakan sama saudara, rasa takut kita hari ini dalam Tuhan bukan lagi harusnya takut hukuman, saudara, tapi takut untuk membuat Tuhan sedih, kecewa, karena saking sangat baiknya Tuhan. Harusnya kita orang Kristen tidak lagi berpikir aku berbuat ini supaya gak dihukum Tuhan, aku menghindari ini supaya Tuhan gak marah sama aku. Harusnya kita beranjak lebih jauh dan berkata, aku pilih melakukan ini, aku menghindari ini supaya aku gak membuat Tuhan sedih, karena Tuhan sudah sangat baik, sangat sayang aku. Aku membuat dia kecewa, aku takut membuat dia menangis melihat hidupku. Harusnya kita orang Kristen sudah masuk pada fase itu, saudara. Mungkin bagi anak sekolah minggu itu ajaran yang paling mudah dipahami. Tapi kita yang sudah beranjak dalam proses pertumbuhan iman dalam Tuhan, harusnya bukan begitu lagi pola pikir kita. Saudara, saya katakan saudara, kalau hanya kita berpikir melakukan sesuatu karena takut dihukum, kita sedang membuat sosok Tuhan kita itu sebagai sosok yang hanya suka menghukum, galak, pemarah, emosionalan, yang seakan-akan setiap salah tampar, setiap salah hajar, setiap salah pukul. Padahal saudara sendiri, saya sendiri gak pernah kayak gitu juga terusan kan. Semarah-marahnya kita saudara, kita gak selalu pukul, nonjok kan. Semarah-marahnya kita gak mungkin nendang kan. Gak selalu gitu, kadang-kadang mungkin aja kita karena gak bisa lepas kendali. Kita gak selalu marah kan, lempar-lempar barang kan, kecuali punya kelainan. Orang pada umumnya saja kita mengerti. Maka saya ingin mengajak saudara melihat hari ini, pada Tuhan ada pengampunan. Saudara sudah diampuni sama Tuhan. Lalu apa efeknya bagi hidup saudara dan saya? Yang kedua saudara, dikatakan ketika kita hidup dalam Tuhan, kita harus bangun terus kedekatan saudara. Kita mengenal Tuhan bukan hanya seperti filsuf yang mengenal dia secara logika, tetapi kita mengenalnya seperti seorang sahabat yang mengenal dia. Ingat saudara, Tuhan pernah berkata gini, Tuhan Yesus, kamu bukan lagi kusebut hamba, tapi kita disebutnya sebagai sahabat, bahkan anak-anaknya. Saudara, sebuah pertanyaan bagi saudara, tentunya juga terus saya tanya bagi saya. Terus saudara ditanyakan hari ini, seberapa engkau merasa Tuhan dekat dalam hidupmu? Seberapa engkau merasa Tuhan itu gak jauh dari hidupmu? Jangan sampai saudara beribadah, bersekutu, tapi saudara merasa Tuhan jauh. Saudara gak bisa merasakan sungguh dalam hidup saudara, Tuhan itu dekat sekali dalam hidup saya. Ketika menghadapi sesuatu, ada kekuatan seperti yang mendekap, memeluk saya erat, dan seperti membisikkan kata, engkau tidak sendiri, aku bersama dengan engkau. Apakah kita bisa merasakan bahwa ketika kita menghadapi apapun juga, kita tahu ada tangan yang terus memegang tangan kita, sehingga kita gak sampai jatuh tergeletak. Jangan-jangan kita sudah mulai kehilangan rasa, kehilangan sebuah diri kita yang kita, oh ya Tuhan tuh dekat gitu. Kita hanya tahu Tuhan tuh dekat, dia hanya sejauh doa. Tapi ketika kita ditanya, seberapa engkau merasakan Tuhan yang dekat itu? Mungkin kita berpikir, iya ya, Tuhan tuh dekat gak ya? Gitu. Saudara, apakah Tuhan sungguh engkau rasakan dekat dengan engkau? Seberapa dekat dia? Seberapa engkau mengalami merasakan itu?
Saudara, efeknya banyak ketika kita belajar hidup juga dekat sama Tuhan. Saudara pasti merasakan ketenangan, saudara. Apapun yang saudara harus hadapi, saudara bisa merasakan kedamaian itu yang tidak bisa diambil oleh dunia. Saudara akan mengalami banyak kali kekuatan untuk melewati bahkan lembah yang dalam sekalipun, bahkan arus air yang kuat sekalipun. Kau punya kekuatan. Ketika engkau dekat dengan Tuhan, engkau menjadi pribadi yang tahu menghargai setiap waktu yang Tuhan beri. Ketika engkau sungguh merasakan Tuhan yang dekat, saya pernah katakan berulang-ulang, ketika bahkan orang tidak melihat engkau, engkau menjaga hidupmu dengan benar. Engkau bukannya menjaga hidupmu ketika ada orang memperhatikan, oh aku berbuat baik karena orang lihat aku. Aku akan menampilkan diri sebagai orang yang saleh karena ada di depan orang-orang. Tapi ketika tidak ada orang melihat engkau dan saya, pertanyaan saya, apa yang kau lakukan? Apa yang saya lakukan? Ketika tidak satu orang pun yang memperhatikan kita, apa yang kau lakukan? Apa yang saya lakukan? Saudara, Tuhan itu Tuhan yang mau dekat dengan kita, saudara. Saya pernah katakan sama saudara juga, kalau dia gak mau dekat dengan kita, dia gak mungkin datang supaya dekat dengan kita. Karena kita gak mungkin mendekat kepada dia, karena kita orang berdosa. Maka dia datang jadi manusia mendekati kita, saudara. Dari situ kita diingatkan betapa Tuhan mau kita dekat dengan dia, saudara. Sebab tanpa itu kamu sebenarnya gak bisa berbuat apa-apa. Itulah gambaran Yohanes 15. Tuhan seperti pokok anggur, kita sebagai ranting-rantingnya, saudara. Kalau kita gak sungguh dekat menempel dengan dia, kamu bisa berbuah. Itu kata Tuhan Yesus sendiri loh. Kemarin sekarang kita lihat hidup kita, saudara. Apakah kita sungguh merasakan Tuhan itu dekat gitu? Bukan hanya kita tahu Tuhan itu dekat, kita merasakan Tuhan itu dekat sekali. Apapun yang harus saya jalani, apapun yang saya rasakan, apapun yang saya pikirkan, saya tahu ada Tuhan. Atau kita mulai tidak lagi merasakan kedekatan itu? Saya berdoa, saudara, saudara mengalami itu, saudara. Tuhan yang dekat itu, saudara. Makanya saudara, Rasul Yohanes ketika bicara tentang kedekatan itu, bertambahnya pengetahuan itu, dia bukannya bicara bahwa kita makin terpelajar, tapi dia juga bicara bahwa kita makin akrab dengan dia, saudara. Akraban dengan Tuhan. Terakhir yang ketiga, saudara, dia bicara tentang kemenangan, saudara. Saudara, di dalam Kristus Tuhan kita adalah orang-orang yang diberikan kuasa. Untuk apa? Untuk menang menghadapi serangan si jahat. Jadi Rasul Yohanes bukan bicara hal yang abstrak, tapi bicara hal yang sangat-sangat setiap hari kita hadapi. Di mana iblis terus menggoda kita tentang kesetiaan kita, untuk kita jadi orang yang gak setia. Di mana iblis terus mencoba untuk membuat kita menjadi orang yang gak bertanggung jawab. Di mana iblis coba membuat kita menjadi orang yang suka menipu, yang tidak lagi menghargai kejujuran. Di mana iblis mencoba terus menggoda kita supaya kita memilih jalan yang salah, yang kita tahu ujungnya kebinasaan, kehancuran. Dan hari ini kita diingatkan, kita tidak perlu fokusnya kepada godaan iblis, tapi fokus kita kepada kuasa yang Tuhan beri untuk mengalahkan godaan serangan si jahat itu. Saudara, sejak awal saudara kita pernah mendengar dengan baik bahwa kita itu dilahirkan sudah menjadi seorang pemenang. Bahkan sejak proses pembuahan, bukan? Kita pernah mendengar sejak awal yang berhasil, sel sperma yang berhasil menembus dinding ovarium itu adalah sel sperma yang jadi pemenang. Oleh karena jutaan yang ada, dia berhasil menembus hanya satu. Bahkan lebih, tidak banyak, lebih dari satu, itu pun kasusnya tidak banyak. Itu mendengar apa? Sejak awal Tuhan sudah menetapkan kita menjadi orang-orang yang overcome dalam segala situasi. Maka hari ini kita diingatkan, saudara. Lalu bagaimana menang itu kita alami? Yohanes memberikan gambaran bahwa ada kaitan antara kuat, mengalahkan yang jahat, dan firman yang diam di dalam kamu. Berarti Injil Yohanes ini atau surat Yohanes ini menunjukkan bahwa tanpa firman Tuhan kita nggak mungkin kuat dan dapat mengalahkan si jahat.
Kalau saudara hidup dalam firman, saudara akan kuat mengalahkan yang jahat, saudara. Saya selalu gunakan ilustrasi ini karena ini adalah gambaran Tuhan Yesus sendiri. Bahkan di kelas kasasi juga saya berikan. Apa yang buat Yesus menang menghadapi pencobaan iblis dalam Matius 4? Karena selalu memulai dengan menjawab, ada tertulis. Dan iblis tahu itu, maka dibuat saudara tidak hidup dalam firman, sehingga mudah untuk menyesatkan saudara. Jadi kita diminta bahwa firman yang Allah yang hidup berkuasa itu biarlah terus dalam diri kita, sehingga kita menjadi seorang yang diberikan kekuatan untuk menang menghadapi godaan si jahat. Saudara, berapa kali kita menyesal? Berapa kali kita harus belajar dari pengalaman yang tidak mengenakan? Oleh karena kita salah memilih, oleh karena kita terjatuh kepada hal yang harusnya kita nggak ada di situ. Tapi baiklah kita percaya bahwa Tuhan mau terus kita menjadi orang-orang yang menang menghadapi berbagai situasi. Setelah bayangkan jika kita tidak sungguh-sungguh menghayati ini, kita menjadi orang yang pantang mundur. Kita menjadi orang yang tidak lagi punya hal yang kita yakini di depan. Maka apa yang kita pelajari hari ini sekarang? Bahwa dalam kehidupan sebagai orang percaya, kita harus terus memikirkan dan menghayati keampunan yang kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Dan keampunan yang kita terima itu biarlah membuat kita bisa percaya bahwa sudah ada jalan untuk membangun kedekatan dengan Dia setiap hari. Sehingga di dalam kebenarannya, di dalam kekuatan yang Dia beri, kita mengalami kemenangan demi kemenangan terhadap yang jahat dan si penggoda. Dan inilah kasih karunia Tuhan bagi saudara dan saya, yang kita nggak bisa lakukan sendiri tanpa kasih karunia. Saudara katakan pada diri saudara, engkau sudah diampuni. Katakan pada saudara dengan keyakinan, Tuhan mau dekat denganmu dan Dia dekat dengan engkau. Yakinkan diri saudara sendiri dengan kekuatan yang Tuhan beri. Engkau adalah pemenang bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Satu teduh bagi kita semua, saudara. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Tuhan kembali menolong kami, mengingat kembali arti keampunan yang Tuhan beri, arti kedekatan yang Tuhan inginkan, dan bagaimana kemenangan itu Tuhan telah siapkan bagi kami semua. Biarlah firman-Mu ini Tuhan bukan hanya menjadi hal yang kami tahu Tuhan, tapi kami mau mengalaminya Tuhan dalam kehidupan kami, dalam keseharian kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sungguh berterima kasih untuk ini. Di dalam nama-Mu yang kudus dan mulia, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin.